Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selamat datang peserta didik SMA Negeri 2 Tapung Hulu pada khususnya dalam sistem pembelajaran jarak jauh berbasis video. Bersama saya, guru pengampu mata pelajaran TIK, Edi Syahputra ST. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Oke, bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Mengingat sekarang kita berada dalam pandemi corona dan kondisi darurat, maka untuk sementara waktu pembelajaran tatap muka ditiadakan sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Nah, lanjut saja kita membahas materi kita. Pada pertemuan pertama ini kita menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis video. Oke, ini adalah ketentuan pembelajaran jarak jauh berbasis daring ya. Peserta didik wajib mengikuti setiap materi pelajaran dengan cara menonton video pelajaran TIK. Nah, jadi nanti setiap materi atau setiap pertemuan akan dibuatkan video dan kita upload pada media sosial, bisa juga. Kemudian nanti juga ada kita upload di YouTube agar lebih mudah untuk diakses bagi peserta didik. Kemudian menjadi nilai plus bila peserta didik mengisi absen pada kolom komentar dengan format nama kelas. Kemudian serta mengisi absen pada Google Form yang telah disediakan bagi masing-masing kelas. Nah, ini untuk absennya nanti sebagai bukti bahwasanya telah menonton video materi pembelajaran dapat mengabsen dirinya, yaitu dengan berkomentar ya. Ini kalau kita upload di YouTube. Kemudian mengisi Google Form yang akan disertakan pada deskripsi. Selanjutnya, mengerjakan tugas pada setiap materi pembelajaran yang telah diberikan. Nah, jadi setiap materi pembelajaran yang berbasis video ini nantinya ada tugas ya. Ada tugas yang kita berikan yang dapat dikerjakan oleh peserta didik. Nah, kompetensi dasar dan tujuan. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pada materi pertemuan pertama ini yaitu mengenal lebih dalam tentang integrasi antara aplikasi Office atau dalam kurung pengolah kata, angka, presentasi. Tujuan pembelajarannya menyebutkan macam-macam program pengolah kata. Selanjutnya, menjelaskan macam-macam perangkat yang dapat dipasang aplikasi pengolah kata. Ini harapan tujuan dari pembelajaran materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian paduan pembelajaran di rumah ya bagi orang tua. Orang tua diharapkan membimbinglah putra-putri, bapak atau ibu dalam belajar dan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Kemudian serahkan tugas kepada bapak ibu guru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mintalah penjelasan kepada bapak ibu guru dengan detail tentang tugas yang akan dikerjakan. Selalu berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan pembelajaran peserta didik. Nah, untuk mengetahui perkembangan peserta didik, ya memang diperlukan kerjasama antara orang tua dan guru. Kemudian panduan untuk peserta didik. Berdoalah sebelum dan sesudah belajar serta mengerjakan tugas yang telah diberikan. Bacalah setiap instruksi dengan cermat dan teliti. Ingat, dengan cermat dan teliti. Dibaca ya, instruksi yang telah diberikan, jangan sampai gagal paham. Selanjutnya, selesaikan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya lagi, jika ada materi yang kurang jelas, dapat dikomunikasikan dengan Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran masing-masing. Yang paling penting ialah terakhir, berusaha sendiri dan selalu bersikap jujur. Ingat, berusaha sendiri. Yang paling penting adalah jujur.
Kalau sudah tidak jujur, nah sudahlah, akan jatuhlah kualitas diri orang tersebut. Selanjutnya, materi pertemuan pertama ini yaitu kita akan membahas tentang aplikasi pengolah kata. Tadi sebelumnya, di slide sebelumnya telah disebutkan tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar. Pasti kalian bertanya-tanya, loh kok sudah muncul duluan ya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, sedangkan judul topiknya belum muncul. Nah, itu sengaja dibuat seperti itu untuk memancing rasa penasaran kalian. Adapun pertemuan pertama kita, yang kita bahas materinya ialah tentang aplikasi pengolah kata. Apa sih itu aplikasi pengolah kata? Aplikasi pengolah kata ialah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen. Banyak contohnya nih. Berkaitan dengan dokumen ya. Di sini kita bisa membuatnya, bisa mengedit atau memodifikasi, dan bisa juga untuk mencetak dokumen telah kita create atau kita buat menggunakan aplikasi pengolah kata. Ya. Banyak nih contohnya untuk manfaat dari aplikasi pengolah kata ini. Digunakan untuk membuat naskah laporan, artikel, brosur, karya tulis, surat menyurat, dan lain-lain sebagainya. Sejarah aplikasi pengolah kata. Nah, sejarah awalnya terbentuknya aplikasi pengolah kata yaitu dari keresahan para pengguna mesin ketik manual pada zaman dulu. Pada waktu itu, perkembangan aplikasi pengolah kata juga bertahap. Tidak langsung serta-merta lengkap dan canggih seperti sekarang ini, bertahap. Ini mulai dari aplikasi pengolah kata yang berbasis grafik pertama kali, yaitu Brevos. Kemudian berselang 3 tahun kemudian muncul produk pengolah kata baru dari Microsoft yang diberi nama Microsoft Word. Pada saat itu Microsoft Word diciptakan untuk dapat bekerja dengan baik pada perangkat IBM PC. Nah, IBM PC itu ya semacam ya komputer lah, oke? Yang mempunyai sistem operasi Windows. Nah, bagi peserta didik yang memiliki kebingungan, siapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti pada sesi akhir akan kita beri kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya, fungsi aplikasi pengolah kata. Ada yang tahu fungsi aplikasi pengolah kata? Bapak rasa dari penjelasan awal tadi sudah setidaknya sedikit banyak sudah ada yang paham tentang apa sih fungsi dari aplikasi pengolah kata. Nah, adapun yang pertama atau poin 1, membuat sebuah dokumen. Apa itu dokumen? Ya, berkas-berkas yang berbau tentang susunan kata dan kalimat. Ya, contohnya tadi kayak surat menyurat, laporan, makalah, karya ilmiah, proposal, dan lain sebagainya ya. Kemudian kedua, fungsinya untuk menyunting dan melakukan pemformatan pada dokumen. Ya, menyunting itu maksudnya mengedit ya, edit file dokumennya tadi kita rubah sesuai dengan keperluan kita. Entah membuat ya rata kanan, rata kiri, mengubah hurufnya, dan lain sebagainya. Kemudian mencetak dokumen. Nah, fungsinya juga bisa atau dapat digunakan untuk mencetak dokumen. Gitu ya. Selanjutnya membuat cover. Membuat cover. Ya, membuat cover atau sampul bisa juga. Kemudian memberikan hiasan atau bingkai pada sebuah dokumen bisa. Selanjutnya mengarsipkan sebuah tulisan bisa juga, karena apabila kita menggunakan aplikasi pengolah kata dalam membuat suatu dokumen atau tulisan atau karya ilmiah, itu lebih aman ya, lebih aman dan sedikit resiko kerusakan dari file yang kita
buat atau kita create menggunakan aplikasi pengolah kata dibanding dengan kita menggunakan mesin ketik. Itu ya. Kemudian selanjutnya digunakan untuk penulisan digital. Nah, ini dia. Tidak dipungkiri lebih mudah lagi kita menggunakan dokumen digital ya, semacam soft copy lah misalkan. Mungkin peserta sekalian pernah menerima sebuah dokumen misalkan kayak PDF atau Word dari sosial media atau dari WhatsApp gitu kan, atau mengunduh dari mesin pencarian Google dan lain sebagainya ya. Masih banyak fungsinya, ini hanya sedikit saja disebutkan. Nah, adapun contoh-contoh program aplikasi pengolah kata sebagai berikut ya. Sebenarnya masih ada banyak lagi di sini. Sebagai contoh Bapak sebutkan ada 4. Yang pertama, ada 3. Yang pertama Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini dia logonya. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Kemudian ada WordStar, ada Word Perfect, ada WPS, dan lain-lain sebagainya. Namun, mayoritas orang-orang menggunakan aplikasi pengolah kata, yaitu Microsoft Office Word. Kenapa seperti itu? Ya, mungkin ya. Bukan mungkin. Karena memang Microsoft Word ini sudah lama berkecimpung ya pada aplikasi. Microsoft ini sudah lama berkecimpung pada aplikasi pengolah kata. Dan aplikasi Microsoft Office Word ini handal untuk digunakan ya, sedikit kemungkinan kerasnya dan mudah digunakan. Untuk contoh yang nomor 2, WordStar dan Word Perfect dan lain-lainnya itu kurang lebih hampir sama dan mengikuti. Sifatnya user friendly atau mudah digunakan. Oke, selanjutnya. Nah, aplikasi pengolah kata ini banyak kita temukan ya. Bukan hanya sekedar di Windows, juga bisa kita temukan pada perangkat-perangkat lain yang bersistem operasi yang lainnya, berbasis Linux atau Macintosh ya. Selanjutnya, contoh dari Linux itu apa? Di sini saya sebutkan aplikasi pengolah kata juga ada pada lintas sistem operasi, baik berbasis Android atau Linux atau Windows atau Macintosh. Nah, kemajuan teknologi ini semakin mempermudah mobilitas manusia. Jadi kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada demi mempermudah pekerjaan kita ya. Tidak serta-merta kita mau membuat satu dokumen, misalkan ini menggunakan aplikasi pengolah kata, anggaplah kita menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Office Word ya. Microsoft Word orang mengenal ya. Tidak serta-merta kita mengerjakan pada komputer atau laptop yang berbasis Windows. Nah, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang lain yang berbasis misalkan Linux atau Macintosh gitu ya. Jadi kita dipermudah oleh kemajuan teknologi. Selanjutnya, kesimpulannya, aplikasi pengolah kata atau word processor merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen. Kemudian, aplikasi pengolah kata yang paling populer dan banyak digunakan yaitu Microsoft Office Word yang diciptakan dan dikembangkan oleh perusahaan software raksasa di dunia yaitu Microsoft. Nah, siapa pemiliknya? Bill Gates. Oke, poin ketiga, kesimpulannya yaitu aplikasi pengolah kata diciptakan dan dikembangkan karena terinspirasi dari kesalahan dan keluhan penggunaan mesin ketik konvensional ya. Nah, itu dia. Keempat, aplikasi pengolah kata diciptakan dengan tujuan mempermudah pengerjaan suatu dokumen seperti surat menyurat, karya ilmiah, dan seterusnya yang berbasis pengolahan kata. Poin kelima, aplikasi pengolah kata dapat digunakan hampir di semua sistem operasi seperti Windows, Linux, Macintosh.
Oke, itulah kesimpulan dari aplikasi pengolah kata atau word processor application. Nah, untuk pembelajaran tahap pertama ini tentang aplikasi pengolah kata, berikut adalah evaluasinya. Bapak berikan soalnya sebagai berikut. Kerjakan soal-soal esai berikut ini dengan jawaban yang tepat ya, bukan diisi dengan jawaban tepat. Nomor 1, misalkan, sebutkan aplikasi pengolah kata yang telah kamu ketahui selain contoh aplikasi yang telah disebutkan pada materi sebelumnya. Nah, sudah disebutkan tadi kan di atas kan. Selain contoh yang telah disebutkan tadi pada materi sebelumnya, nah, kalian jawablah pertanyaan tersebut. Analisa, teliti, agar tidak gagal paham ya. Pertanyaan nomor 2, menurut kamu, apakah smartphone dapat dipasang aplikasi pengolah kata? Nah, sebutkan alasannya. Yang ketiga, sebutkan aplikasi pengolah kata yang dapat dipasang pada smartphone Android. Kalau ada nih ya, kalau misalkan ada dan bisa, gitu, sebutkan. Keempat, apakah di Google Play Store terdapat aplikasi pengolah kata yang dapat diunduh? Sebutkan contoh aplikasinya, ya. Sebutkan contoh aplikasinya. Oke, baiklah. Untuk pertemuan pertama mengenai aplikasi pengolah kata, kita cukupkan sampai di sini. Ingat, ini adalah dasar dalam pembahasan aplikasi pengolah kata. Kita mengenal dulu apa itu si aplikasi pengolah kata, kemudian fungsinya untuk apa, contohnya itu apa, contoh aplikasinya itu apa saja, gitu kan. Dan apakah aplikasi ini bisa digunakan di lintas sistem operasi, di lintas perangkat? Itulah tujuan awalnya ya, dasarnya kita belajar ini sebelum kita membahas seluk-beluk lagi ke dalamnya nanti. Bagaimana cara menggunakan aplikasi pengolah kata akan kita bahas pada materi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak akhiri sampai di sini pertemuan untuk materi tentang aplikasi pengolah kata yang dasarnya ini ya. Jika ada pertanyaan, ada yang tidak jelas, silakan bertanya. Hubungi Bapak via WhatsApp. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami, kemudian dianalisa, dicerna dengan teliti, dan dimengerti serta diterapkan agar tidak terjadi gagal paham. Dan materi ini dapat memberikan manfaat kepada peserta didik sekalian. Tentang dasarnya, kita masih belajar kulit dasarnya ya. Oke, sekian materinya Bapak akhiri. Tetap semangat belajar, patuhi peraturan pencegah penyebaran COVID-19, gunakan masker, rajinlah mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.